Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Infusvania Putri Prakasiwi, NIM 1917212121 dari kelas 3 Perbankan Syariah C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Definisi ekonomi manajerial yaitu aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksud dengan cara yang sangat efisien. Ruang lingkup teori ekonomi itu sendiri adalah dapat memecahkan masalah keputusan manajemennya dengan menerapkan teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan. Teori ekonomi itu dibagi menjadi dua, ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Keterkaitan dengan ilmu keputusan. Ilmu keputusan itu menggunakan perangkat matematika ekonomi dan ekonometri untuk membentuk dan mengestimasi model keputusan yang ditujukan untuk menentukan perilaku optimum perusahaan. Proses pengambilan keputusan manajerial yaitu 1. Menetapkan tujuan perusahaan, yang kedua mendefinisikan permasalahan yang dihadapi perusahaan, yang ketiga mengidentifikasi berbagai solusi, yang keempat memilih solusi yang terbaik dari solusi yang tersedia, yang terakhir yaitu mengimplementasikan keputusan tersebut. Adapun teori perusahaan yaitu suatu organisasi yang menggabungkan atau mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual. Fungsi perusahaan yaitu membeli sumber daya atau input berupa tenaga kerja, modal, dan bahan mentah untuk diubah menjadi barang dan jasa untuk dijual. Tujuan dan nilai perusahaan. Tujuan utama perusahaan yaitu memaksimumkan kekayaan atau nilai-nilai perusahaan. Adapun kendala-kendala dalam operasi perusahaan. Yang pertama, keterbatasan ketersediaan input penting. Yang kedua adalah kendala hukum yang dihadapi perusahaan berupa upah, standar kesehatan, keselamatan, dan yang terakhir adalah keterbatasan ruang pabrik atau gudang. Sifat dan fungsi laba. Laba bisnis atau business profit yaitu mengacu pada pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan. Sedangkan laba ekonomi atau economic profit yaitu pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya eksplisit dan biaya implisit. Teori laba. Yang pertama, teori laba dalam menghadapi risiko. Yang kedua, teori laba karena pergesekan. Dan yang ketiga, teori laba monopoli, serta yang keempat, teori laba inovasi, yang terakhir, teori laba efisiensi. Adapun fungsi laba dalam perusahaan. Laba memberikan sinyal penting untuk realokasi sumber daya yang dimiliki masyarakat sebagai perusahaan selera atau permintaan dalam jangka panjang. Next, kita lanjut ke konsep permintaan dan penawaran. Konsep dasar teori permintaan. Dari permintaan itu sendiri atau demand adalah kuantitas barang atau jasa yang mampu dibeli oleh konsumen selama periode tertentu berdasarkan kondisi tertentu juga. Fungsi permintaan itu menunjukkan antara kuantitas yang diminta atau QDX dengan sekumpulan variabel yang spesifik yang mempengaruhi permintaan dari barang atau jasa tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang. Yang kedua, pendapatan konsumen atau harga barang jasa yang terkait, selera konsumen, jumlah konsumen potensial, pengeluaran untuk iklan, dan faktor-faktor lain. Pengaruh variabel terhadap permintaan yaitu harga barang atau bersifat negatif. Jika X naik, maka permintaan terhadap X barang itu turun.